saya Itijah Siti, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja. Nomor daftar ujian 202040399. Nomor peserta PPG 2015 009 19929. NIM PPG 205074049. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang paling umum, dengan korban jiwa mencapai 500.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Silahkan dibuka suaranya. Alhamdulillah baik. Ya, kecil di ibu suaranya. Ulangi lagi sekali lagi deh biar dibuka ya, mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran kali ini. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga untuk materi sistem peredaran darah manusia. Tadi kita sudah memulai di awal di grup Telegram, sudah dilakukan kegiatan pendahuluan, yaitu dilakukan doa pembuka yang dipimpin oleh Eka tadi ya. Terima kasih Eka. Kemudian melakukan daftar hadir yang ada di link Google Form yang sudah Ibu bagi dan sudah Ibu cek tadi sudah masuk ya. Kemudian tadi kalian sudah melihat di situ, nanti akan Ibu tayangkan lagi di sini bagaimana video stimulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi secara mandiri bersama dengan kelompok kecil kalian. Baik ya. Kita akan lihat dulu di sini bagaimana video yang ditayangkan di Google Form. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. Ya, minggu lalu. Tentang Mungkin Peredaran darah. darah apa dong? sistem darah. Angina akan terasa seperti rasa menekan pada dada, yang biasanya akan dirasakan ketika Anda terlalu banyak beraktivitas. Keringat dingin dan mual. Ketika pembuluh darah menyempit, otot-otot jantung akan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut iskemia. Kondisi ini akan memicu keluarnya keringat berlebih dan penyempitan pembuluh darah, yang kemudian muncul sebagai suatu sensasi yang sering dideskripsikan sebagai keringat dingin. Di sisi lain, iskemia juga dapat memicu reaksi mual dan muntah. Sesak napas. Jantung yang tidak berfungsi normal akan berimbas pada kelancaran pernapasan penderitanya, sehingga membuat Anda rentan mengalami sesak nafas. Gejala penyakit jantung ini biasanya mungkin terjadi bersamaan dengan nyeri dada. Beberapa tes yang dapat dilakukan untuk Ada yang bisa melihat, ada yang sekarang kita akan melaksanakan verifikasi data ya, yang sudah kalian kumpulkan, yang sudah kalian cari di internet tadi ya, yang sudah kalian kumpulkan data-datanya, atau kalian melakukan data collection ya. Apa sih nanti yang kalian dapatkan? Ibu ingin lihat, Ibu ingin mendengar ya. Dan sekarang kita akan memasuki diskusi ya, akan memasuki diskusi bersama. Baik, sebelum berdiskusi, Ibu mau ngecek dulu nih, mau ngecek kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Kita akan lihat di sini. Ini jantung. Ya. Kelompok 1 itu ada Vivi. Ada Vivi? Ayo suaranya dan oke ada, dan teman-temannya Randy, Ayo, Devi, Alif, Dinar ada semua alhamdulillah. Kelompok 2 Eka. Eka ada. Nanti dilihat anggotanya ya, Eka, Danu, Ayu, Ardi, Viva, Elisa. Nih ada beberapa yang nggak ada ya. Tolong dicek ya Eka ya. Kemudian selanjutnya kelompok 3 Rina. Ya Umi. Iya, Rina, Sapna ada, Yeni ada, Tohidin belum masuk ya, Tohidin, Rosita dan Intan ada ya. Kemudian yang keempat Aldo, Opan, Mela, Laisa, Ranita dan Elda. Cek anggotanya sampai sudah bisa masuk
sini ya, mungkin ada gangguan sinyal. Selanjutnya kelompok 5 itu ada Irma, Indra, Ratna, Bahrudin, Ririn, dan Zidni. Tadi ada Ibu lihat ya, Zidni. Kemudian yang terakhir kelompok 6 ada Nur Syafitri, Ida, Fitriani, Aida, Agum, dan Teddy. Tadi ada Agum, tadi Ibu belum melihat Agum ya. Jadi silahkan nanti Ibu akan mulai mempersilahkan kalian untuk memaparkan diskusi sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan ya. LKPD-nya sesuai di situ seperti urutan pada Google Form dan kalian mengisinya di LK-nya itu, yaitu di LKPD tersebut. Baik, anak-anakku semuanya, bisa kita mulai? Sudah dicek anggotanya tadi? Ada yang memberi kabar nggak? Anggotanya sudah ada. Baik, anak-anakku semuanya, sekarang bisa kita lanjutkan lagi? Ya, tadi sudah dicek anggotanya, sekarang kita akan mulai berdiskusi. Nah, sekarang untuk berdiskusi, kita mulai dari kelompoknya. Mau diacak apa ditunjuk nih? Mau berurutan apa gimana? Atau ada yang mau maju duluan? Hah? Berurutan, Oh, berurutan. berurutan. Kalau berurutan ini kelompoknya Dinar nih. Vivi, Randy, Ayo, Devi, Alif sama Dinar. Silakan mulai. Memaparkan. Hidung gerak orang baju terakhir. Ya. Kelompok 1 silakan sesuai dengan LKPD-nya. Nanti Ibu share sebentar ya LKPD-nya. Kita lihat di sini. TDR. Nah, ini dia nih. Nah. Oke, kelihatan? Enggak. Nih. Ada. Oke, good. Iya. Oke ya. Oke, bisa dilihat ya di sini? Oke, LKPD pertemuan ketiga. Nanti silakan dituliskan nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Tujuan dari pembelajarannya sekarang adalah kita bisa menganalisis gangguan atau kelainan serta teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, gitu ya. Jadi nanti tujuannya ke sana. Jadi alat dan bahan, laptop atau HP kalian ya, kalian mungkin pakai HP. Kemudian nanti literatur bisa dicari di internet ya, literatur tentang gangguan atau kelainan serta teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan bisa dilihat di sini. Pertama, sini kalian sudah mengamati atau harus mengamati mengenai PJK atau penyakit jantung koroner. Lihat dari gambar dulu aja nih, gambarnya gimana nih ya. Tapi tadi dari videonya kan sudah, kalau ini gambarnya saja. Nah, kemudian dari gambar tadi buatlah pertanyaan ya, kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu jawabannya apa. Jadi kalian buat pertanyaan, macam-macam pertanyaan dari sini gitu. Kemudian nanti setelah kalian membuat pertanyaan dan jawabannya, kemudian kalian juga bisa menjelaskan dua kelainan lain dari sistem peredaran darah manusia. Oh, ini yang Bisa. Emang di sini kan Ibu sekarang minta kelompok 1, Vivi. Vivi silakan, siapa yang menyampaikan hasil diskusinya? Silakan, Ibu mau catat ini. Ya, silakan. Kelompok 1 silakan, yang lain tolong didengarkan. Nanti pasti pertanyaannya dan jawabannya berbeda-beda. Silakan, Vi. Pertanyaannya dulu ya kan? Ya. Ada tahu. Pertanyaan nomor 1, apa penyebab terjadinya penyakit jantung koroner? kan itu ada di video bukan? Kenapa? Ya. Jawabannya apa, Pi? Jawabannya Yang mana? Kamu aja tuh. Hasil diskusi temannya tadi gimana, Vi? Hasil diskusi Ini ada silahkan dibacakan, ayo. jawabannya disebabkan oleh baik kolesterol dan proses peradangan. Penyebab penyakit jantung koroner ada banyak, namun penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi
kolesterol, dan triglyceridat, diabetes, ditemukan kebiasaan merokok serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Saat arteri rusak, flek akan mudah menempel pada arteri dan lambat laun menebal. Penyempitan pembuluh darah kemudian akan menghambat aliran darah kaya oksigen ke jantung. Jika flek pecah, trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri dan menyebabkan angina semakin Udah, Udah? Oke. Iya. Nah, terima kasih. Nanti suaranya agak keras ya, Vi ya. Teman sekelompoknya. Ayo siapa? Ayo, Devi, Alif, Dinar, ada yang menambahkan atau ada pertanyaan yang berbeda tadi? Bikin berapa pertanyaan tadi? Ayo, silakan. Oh iya, silakan kalau ada yang ditambah. Siapa dulu yang mau berbicara? Devi. Oh, Dani masuk nih. Devi, dibuka kameranya, on kan? Silakan, Vi. Apa saja gejala penyakit jantung koroner? Ya, kelainan pada sistem peredaran darah. jawabannya apa, Vi? Tadi yang sudah didiskusikan dengan temannya, jawabannya apa? Angina atau nyeri dada, serangan jantung, gagal jantung. Ya, Udah Umi. itu aja. Ya. Ada lagi? Oke, Devi. Oke. Kemudian satu lagi, mungkin temannya tadi katanya buat 3 pertanyaan, boleh nggak apa-apa? Dinar. Iskemia. Dinar, silahkan Dinar. Ya, yang keras suaranya Dinar. Apa penyebab menumpuknya lemak di dinding arteri? Oke, Saling- bagus pertanyaan. Semua Ya, jawabannya apa, Din? Dinar. balik lagi dulu ya. Ulangi aja lagi. Penyebabnya itu merokok, iya, Gitu kan? pola hidup yang tidak sehat, Apa cuma enggak kan banyak. Apalagi? kolesterol, Terus ini ya, Kolesterol. Oke. diabetes, Ya. Sudah? Sudah cukup, Din? Udah, oke. Ya, tadi ada angina, ada kolesterol, ada merokok ya. Jadi penyebab. Jadi kepada penyebab tadi ya. Apa penyebab ya kalau kelompok Vivi mencermatinya lewat sana. Ya, mudah-mudahan kelompok yang lain bisa mencermatinya dari sudut yang berbeda ya. Sekarang Ibu lanjut dulu ke kelompok 2, kelompok Eka. Mana Eka? Ya, Dapat pertanyaan. silakan Eka. Ya bentar. Iya, mana kan? Di sini nih. Jadi pertanyaan dari Eka nih ya, Dah. dalam kelompok. Dalam rentan berapa lama pasien pengidap jantung koroner dapat bertahan hidup? Nah, peneliti menemukan pasien gagal jantung cenderung terlalu berlebihan dalam memperhitungkan harapan hidupnya dengan rata-rata kelebihan sekitar 3 tahun. Rata-rata pasien memperkirakan bisa bertahan hingga 13 tahun, sedangkan hasil perhitungan medis yang telah divalidasi menunjukkan hanya 10 tahun. Main bunuh FC. Iya. Terus Atau salah. Seingat. ada lagi? Kak? Ada pertanyaan yang lainnya nih. Iya, heeh. Dibacain atau suruh orang sini? Ya, nggak kedengeran? Apa, Kak? Dibacain sama Eka atau yang lainnya? Oh, iya. Maksudnya Eka sudah, yang lainnya. Oh iya, Ibu lupa tadi ada di LKPD ada 3 pertanyaan ya. Kita baru bahas pertanyaan yang pertama ya. Nanti yang 2 kalian lagi setelah yang ini, setelah 3 kelompok yang ini. Ya, silakan temennya Eka siapa? Ada Viva, ada Ayu, Elisa. Mana Ayu dan Elisa? Ya, Mi. Ya. Yuk, ayo Andin. Ya, Mi. Ya, silakan Din. Andin,
agak dikebawahin HP-nya biar kelihatan mukanya cuman ininya doang, matanya sama jidatnya. Nah, oke, good. Silakan. Gimana, Din? Pertanyaan Ya, pertanyaannya harus beda sama punya Eka kan? Tadi beda kan ya? Oke. ya. Makanan apa sih yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner? Koroner. Ya, terus. Ya, jadi makanan yang dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner itu makanan yang mengandung lemak dan makanan cepat saji. Makanan tersebut dapat meningkatkan darah. Seperti itu, Iya. Mi. Ya, yang sering kita makan ya? Ya, Mi. Oh, Ya. banyak itu ya ternyata di situ yang sering kita makan. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, bagus. Satu lagi. Ada lagi? Kelompok 2? Ayo. Yang ini, yang disampaikan Elisa, ada Elisa? Elisa ada? Itu yang enggak. Oke. Kita lanjut dulu ke kelompok 3. Kelompok 3 Rina. Rina. Mana Rina? Rin. Apakah Rina terlempar keluar? Bagaimana tadi ada? Oke, ini ada. Rin. Silahkan Rina. Kelompok 3. Iya, kelompok 3, pertanyaan kita. Yang lain tolong ditutup dulu suaranya ya, biar konsen. Ulangi, Rin. Ulangi. Untuk pertanyaan kelompok 3, Rina Ya. bikinnya 5, Umi. Kita bikinnya 5. Oke. Jadi tiap orang dapat kebagian. Oke, bagus. 3 aja deh pertanyaannya, kayak yang kelompok yang lain nggak apa-apa. 3 aja yang di ini kan. Oke, silakan. Oh iya. Nanti Umi. Danu, posisinya tolong di depan kamera, Danu. Halo, ibu sambil mencatat ini loh, mencatat sikapnya loh, ayo. Bagaimana penyakit jantung koroner terjadi? Umi kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oke, Danu. Jawabannya karena saat arteri yang memasok darah ke jantung menjadi menyempit dan mengeras, maka terjadi penyakit jantung koroner. Pengerasan arteri ini disebabkan oleh penumpukan kolesterol yang sering disebut dengan plak di dinding pembuluh darah. Akibatnya, otot jantung tak lagi memperoleh darah atau oksigen yang diperlukan. Udah, Mi. Ya, terus 2 lagi disampaikan oleh siapa, Rin? Intan. Intan. Mana Intan? Intan, Tohidin, ada Rosita. Ayo, Intan, mana Intan? Ya, Mi. Intan, tolong kameranya dibuka semua ya, biar ibu ngeliat, jangan ditutup. Ayo, silakan Intan. Mengapa jantung koroner sangat berbahaya? Karena penyakit jantung koroner muncul tanpa tanda dan gejala. Sebab itu dijuluki sebagai silent killer atau penyakit yang berbahaya. Ada lagi? Udah. Satu lagi temannya? Siapa? Tohidin, Umi. Tohidin tadi udah masuk Tohidin. Silakan Tohidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tohidin. Jangan ditutup lagi. Ayo dibuka. Enggak, Mi. Ya, silakan. Antarin. Nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan. Sisi kiri punggung, perut sisi kiri. Sering dianggap mah. Nyeri ini ringan sampai dengan berat. Nyeri dada ini disebabkan. Tohidin, itu pertanyaan apa jawaban? Itu pertanyaan apa jawaban pertanyaannya dulu? Mana kamu tadi melihat video identifikasi masalah? Oh iya, udah Mi, gitu maaf, Mi. bertanya dulu baru menjawab. Ya, Mi. Ya, silakan. Gejala apa saja yang gejala. dapat Iya, Mi.
Gimana tuh gejalanya penyakit PJK ini gimana? Penyakit jantung koroner. Iya, itu PJK, penyakit Iya, jantung Mi. koroner. Ulangi, ayo. Tadi nyeri dada, terus Nyeri apa dada lagi? atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, dan bahu, Ya. dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri. Sering dianggap mah. Iya. Nyeri ini ringan sampai dengan berat. Nyeri dada ini disebut dengan angina yang dapat bertahan selama beberapa menit. Iya. Udah. Jika plak belum menyumbat arteri koronaria secara total, maka angina akan meledak dengan sendirinya. Jika angina bertahan terus-menerus, maka segera bawa diri ke dokter. Keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah, irama denyut jantung yang tidak stabil, atau aritmia, bahkan bisa menyebabkan henti jantung atau sudden cardiac arrest. Bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Udah, Mi. Iya, terima kasih ya. Semangat toh ini dia. Aduh, ya. Dari yang tadi ciri-ciri yang disebutin toh ini pernah mengalami nggak kita? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Kayak masuk angin gitu, pernah nggak? Pernah, Umi. Iya, pernah ya. Iya, sama soalnya juga pernah kayak gitu. Tapi cuman kita belum memeriksakan diri ya. Oke, sebelum kita bahas, kita lanjut dulu ke kelompok yang lain ya. Ini pertanyaannya menarik-menarik juga nih. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke kelompoknya Aldo. Kelompoknya Aldo. Silakan Aldo. Halo. Apa penyebab utama sakit jantung? Halo. Ya. Apa, Dok? Apa penyebab utama sakit jantung? Tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Udah? Udah, Dok? Udah. Oke, iya betul. Udah. Opan deh yang udah. Oke, makasih, Dok. Opan deh, Opan. Ayo ngomong, Pan. Kalau Opan gimana? Ya. Silakan, Opan. Iya, silakan, Opan. Apa penyakit koroner bisa sembuh? Wah. Bisa nggak, Pan? Perawatan dapat dibantu, namun penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Masa? Seringkali memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Oh gitu. Jadi harus diobatin gitu ya, Pan ya? Iya, Umi. Oh iya, oke, good. Satu lagi dari kelompok 4. Ada Mela, Laisa, Ranita, Elda. Siapa yang mau berbicara? Halo? Mela. Silakan, Mel. Itu Elisa apa Mela nih? Yang hidup Elisa. Elisa mah kelompok berapa ya? Bukan, Mela aja, Mela. Mela masih kelompok. Halo, Mel. Silakan, Mela. Oke, good. Zina. Oh iya, Elisa nih. Mela dulu ya. Elisa kelompok Eka tadi udah. Apa penyebab dari penyakit jantung koroner? Tinggalan. Ya, nggak apa-apa. Dengar dulu ya, Elisa ya. Biasanya penyakit itu terjadi pada pembuluh darah utama jantung. Mirip kayak Aldo tadi, pembuluh utama jantung, yaitu pembuluh apa? Di situ ya. Pembuluh apa tuh, Mel? Pembuluh? Oke, ya nanti kita akan bahas ya kalau belum ketemu. Kita lanjut dulu ya, biar cepat selesai diskusinya. Irma, kelompok 5 Irma. Halo Irma, silakan Irma Indra Ratna Bahru Alam. Umi, Irma mau bacain pertanyaan. Iya, mangga Irma, silakan. Cara mencegah penyakit koroner. Ya. Sehat dengan suaranya putus-putus, Mak. Suaranya deketin ke HP-nya putus-putus. Coba. Ya, Mi. Nah, kayak gitu.
sudah terkena penyakit jantung koroner. Tidak merokok dan tidak meminum minuman keras atau beralkohol, jalani pola makan sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan serta sayuran, dan mengurangi makanan berlemak, mengontrol kadar gula dan tekanan darah dalam batas normal, olahraga yang teratur. Demi. Oke, good. Ada lagi teman kelompoknya? Ratna ada nggak Ratna? Ratna nggak ada, Mi. Bahrudin tadi masuk Bahrudin. Kemana lagi tuh Bahrudin? Bahrudin Cibalawiku tadi mana Bahrudin? Zidni tadi ada Zidni. Ririn nggak ada, Mi. Zidni yang tadi. Tuh kan, udah kan tadi Zidni yang tadi katanya, yo. Oh, udah Zirahnya. Benar. Halo, Zidni? Ya. Selain Zidni, siapa lagi yang ada, Mak? Bahrudin, Mi. Bahrudin. Bahrudin mana? Bahrudin nih ada. Bahrudin, halo, Bahrudin. Halo, Bahrudin, bisa dengar suara Ibu, Bahrudin? Iya. Halo. Ini Intan, Bahrudin. Tuh Jini on suaranya, silakan. Apa sinyal ya? Nggak kedengeran. Yang lain bisa dengar suara Jini? Tuh, keluar Jininya. Bahrudin? Mi katanya Jini HP-nya nge-lag. Oh iya, sinyal. Oke, baik. Kita lanjut dulu deh ya ke kelompok yang terakhir, kelompok 6. Silakan, ada Nur Safitri, Ida, Fitriani, Aida, Agung, dan Teddy. Yang ada silakan, mulai dari Nur Safitri. Silakan Nur Safitri. Baik, Mi, dari Adel aja dulu. Oke, good. Yang nanti dibagi kita. Ini Mi pertanyaannya. Bagaimana penanganan pertama saat serangan jantung, dan apabila orang itu langsung pingsan, bagaimana penanganannya? Oh ya, gimana loh? Terus? Jawabannya jangan panik. Beri ruang agar pasien mendapat cukup oksigen. Kalau pakai baju yang ketat, dilonggarkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Iya. Dami. Terus Nur gimana? Safitri, Musafitri, ayah yang keduanya pertanyaannya? Yang kedua, kamu ya. Tadi. Ya udah, Putri. Ini pertanyaan kedua, Mi. Ya, silakan. Apakah mungkin manusia yang di bawah umur 20 tahun bisa mengidap penyakit jantung koroner? Jawabannya ya bisa jadi. Karena dari faktor makanan yang terlalu banyak mengandung kolesterol, terus kadar gula yang tinggi, juga dari turunan orang tua juga. Oh gitu. Oke. Dari turunan orang tua mungkin secara genetis apa tuh kaitannya? Ada lagi? Ada lagi, Mi, satu lagi. Ya. Ini si Teddy ada tadi, mana Teddy? Ada nih. Hah? Ya, Mi. Ah, oke, Ted. Silakan Teddy. Tadi yang mana, Mang? Kamu yang ini? Tuh, Teddy tuh. Silakan Teddy, nyambung di situ. Jaga jarak ya. Sinyalnya kalau jelek bisa sih dengan teman-temannya ya, tapi jaga jarak. Oke. Pertanyaan dulu ya, Mi. Iya, enggak. Apakah penyakit koroner ini termasuk penyakit turunan? Jawabannya tadi yang Ibu tanyakan. Iya. Jawabannya ya, Bu. Dari segi mananya? Penyakit jantung turunan. Penyakit jantung turunan tersebut adalah penyakit jantung koroner. Kecenderungan risiko mengidap penyakit ini diwariskan dari ayah kepada anak melalui kromosom Y pada laki-laki. Kromosom Y adalah bagian dari DNA pada pria dan diduga berperan penting mewariskan penyakit jantung koroner. Kok Ibu dengarnya baperan ya? Berperan. Iya, pelan aja Ted. Iya, baik ya. Menarik sekali ya. Ada lagi? Udah ya mungkin. Banyak tadi pertanyaan ya. Sampai kita bahas pertanyaan yang kedua. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari teman-teman yang tadi ya. Dari mengenai apa sih penyakit jantung koroner, kemudian bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengobatinya, ciri-cirinya apa aja, tadi yang dikasih tahu sama Tohidin ya, dan segala macam banyak sekali di sini yang udah Ibu ini
Rekap ya. Sehingga kata Intan tadi disebut dengan silent killer. Silent killer, bahasa Indonesianya apa tuh? Silent killer. Silent itu apa artinya? Diam ya. Diam. Diam. Killer? Jahat. Apa killer? Dalam matikan. Bahaya. Ganas. Iya bahasa Inggris gimana nih? Killer. Ganas. Iya. Pembunuh senyap ya. Pembunuh senyap. Jadi diem-diem aja dia tahu-tahu meninggal aja gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Banyak kan kita mendengar ya. Ada artis kayak yang meninggal karena penyakit jantung tuh banyak sebenarnya. Aji Mas Said, Ashraf Sinclair, terus siapa lagi tuh? Ada yang inget nggak? Deddy Kempot nggak ya? Deddy Kempot nggak ya? Kemarin juga pemain bola. Iya, pemain bola banyak tuh yang meninggal. Tahu-tahu gedeplok aja gitu meninggal ya. Siapa lagi ya artis yang meninggal? Yang badannya gemuk itu si Mohede itu. Indonesian Idol. Itu. Banyak ya. Kalau kalian lihat di internet tuh kalian cari deh artis yang meninggal karena penyakit jantung. Oh banyak. Nah, Kalau Didi Kempot, Didi Kempot, iya kali ya. Didi Kempot juga termasuk ya. Yang artis penyanyi yang lagu-lagu Jawa itu ya. Iya, Mi. Jadi apa namanya? Bentar ya, Ibu ini dulu. Oke, makasih ya. Ibu mau kesimpulan secara umum dari gangguan dan teknologi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan siapa yang bisa. Yuk. Tanya. Ya, kalau tidak ada, Ibu kasih tahu tugas untuk pekan depan itu nanti akan Ibu share mengenai bagaimana kalian harus membuat sebuah karya ilmiah sederhana mengenai kelainan pada penyakit, kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah juga teknologinya. Nanti akan Ibu share setelah ini. Nah, setelah ini nanti silahkan kalian mengisi evaluasi di Google Form ya. Linknya nanti akan Ibu bagikan di Telegram. Nah, itu ya. Kemudian Ibu mau bertanya, kalau pembelajaran seperti ini dengan tatap muka seperti ini bagaimana rasanya? Apakah Seru. menarik atau tidak? Tapi Menarik sih, Bu, tapi menarik tapi sinyal, kalau sinyal memang gangguan. Tapi lebih baik dibanding dengan menggunakan Google Form saja ya. Iya. Dan ke depan nanti walaupun secara ini kita akan pakai blended learning ya, maksudnya ada tatap muka juga ada yang daringnya dengan cara seperti ini. Baik anak-anakku semuanya, itu saja pelajaran buat kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertemu kembali di dalam pelajaran biologi berikutnya. Mohon untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan sebentar lagi, sekitar 2 minggu lagi ya, kalau tidak salah. Selamat belajar. Semoga tetap semangat. Ingat pesan Ibu, jangan kemana-mana, tetap memakai masker kalau bepergian, kemudian mencuci tangan, juga menjaga jarak. Oke, sebelum kita tutup, kita aplaus buat semuanya. Aplaus dulu dong semuanya buat pertemuan hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.